Mobilnya keren-keren. Ini bukan mobil made in Jepang atau Eropa loh, tapi buatan negeri jiran Malaysia. Mobil-mobil buatan Malaysia ini sudah banyak beredar di Indonesia sejak tahun 2002 hingga sekarang. Jenisnya ada bermacam-macam. Ada mobil sedan, wus wus wus. Mobil hatchback atau sedan tanpa ekor bagasi, dan juga mobil MPV atau mobil serbaguna keluarga. Nah, untuk melihat teknologi pembuatan mobil-mobil keren ini, kita nggak perlu jauh-jauh ke Eropa lagi. Tinggal loncat saja ke negara tetangga kita. Twing! Nyampe deh. Lokasi pabriknya ada di kawasan Tanjung Malim, negara bagian Perak, Malaysia. Come on! Aduh, ayo dong Po, cepetan. Unyil sudah ditungguin Embul nih di pabrik mobil. Sabar ngapa Nyil? Emang mau naik apaan kita ke sononya? Kagak ada angkot no. Udah, kita naik Skycap lagi aja Po. Itu tuh, kereta gantung. Halah ogah. Terakhir kali naik begituan, kepala empuk puyeng Nyil. Kagak mau lagi dah naik yang begituan. Kapok. Ya, terus naik apaan dong Po? Ya udah, mendingan Unyil aja sono yang berangkat. Empuk kagak ikutan ya, serem. Kalau gitu anterin Unyil sampai loket ya Po. Takut nyasar nih. Iya dah, ayo buruan. Weleh. Mana karyawannya nih? Kok robot semua? 60% pembuatan mobil di pabrik ini memang dilakukan secara otomatis oleh robot. Tepatnya ada 180 tangan-tangan robot yang mengerjakan produksi mobil, mulai dari bahan baku sampai jadi. 138 robot untuk perakitan bodi, 31 robot untuk pengecatan, dan 11 robot untuk perakitan akhir. Wow, keren! Pabrik mobil terbesar yang ada di Tanjung Malim ini dibangun pada tahun 2003. Setiap tahun pabrik ini mampu memproduksi hingga 150.000 unit mobil dalam berbagai model. Weleh, pantas saja kalau produsen mobil asal negeri jiran ini dinobatkan sebagai produsen mobil pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Wah, keren banget sih. Oke, kita buat desain mobilnya dulu yuk. Membuat desain mobil ini tidak gampang loh. Harus berpedoman pada 4 hal, yaitu kebutuhan konsumen atau pembeli, efisiensi biaya, adanya fitur atau bentuk mobil yang inovatif, dan juga harus ramah lingkungan. Setelah desainnya oke, mobil bisa langsung diproduksi di pabrik. Aduh, Unyil kemana sih, lama banget? Keburu tutup nih pabriknya. Embul! Akhirnya ketemu juga. Aduh. Abis maraton ya Nyil? Kok ngos-ngosan begitu? Gara-gara Embul nih. Gak bilang nunggunya di mana. Unyil capek tahu keliling pabrik 1.200 hektar nyari Embul. Sorry Nyil. Ya udah, kita masuk yuk. Tapi bantuin Bul turun dong. Susah nih. Iya deh, sini. Loh. Jangan ditarik kakinya dong Nyil. Lepasin. Waduh, kok malah jatuh sih? Sorry Mbul, maaf. Pertama, buat bagian-bagian bodi atau badannya dulu. Bahannya dari plat besi. Tarik gulungan plat besi, potong, lalu cetak sesuai bagian badan mobil yang akan dibuat. Untuk memindahkan plat besi dari satu mesin ke mesin lainnya, harus pakai robot dong, biar pas. Dalam waktu 1 jam, mesin pencetak ini bisa menghasilkan ratusan bagian badan mobil loh. Petugas quality control selanjutnya mengecek bagian badan mobil yang sudah jadi ini. Harus satu persatu ya. Untuk memastikan apakah ukuran dan bentuknya sudah pas. Setelah itu gosok bagian bodi mobil sampai mulus. Mulai dari permukaan plat sampai ke lekukannya. Wih, sudah mengkilat tuh. Oke, selanjutnya susun bagian bodi mobil ini pada rak-rak penyimpanan. Widih, banyak banget ya.
Bagian-bagian bodi atau badan mobil ini siap untuk dirakit. Yap, sekarang giliran para robot yang bekerja. Mereka akan merakit badan mobilnya. Dalam satu jalur perakitan, ada sekitar 40-an robot yang berjejer membentuk 2 baris. Setiap pasang robot akan bekerja menyatukan bagian bawah, samping, dan bagian atas badan mobil menggunakan las listrik. Pabrik ini punya 3 jalur perakitan yang berbeda. Dalam waktu bersamaan bisa memproduksi 9 jenis mobil sekaligus loh. Tidak semuanya dikerjakan robot, teman. Untuk mengerjakan bagian-bagian yang lebih detail, tetap butuh tenaga manusia. Seperti memasang baut, menggosok bekas las, atau memasang kap depan dan pintu-pintu mobil. Oke deh, badan mobilnya sudah jadi nih. Nyil, kalau semua udah pakai robot begini, terus para pekerjanya pada nganggur dong. Nggak ada juga kerjaan. sih, Bul. Robot-robot ini memang bisa bekerja lebih cepat dan tepat. Tapi peran manusia juga tetap diperlukan untuk hal-hal yang lebih detail, Bul. Gitu ya, Nyil. Lagi pula selain itu kan membuat mobil sama seperti karya seni, Bul. Harus dikerjakan pakai hati biar hasilnya Ya keren. ilah, pakai bawa-bawa hati segala sih, Nyil. Iya Kayak dong. orang gede aja Unyil. kamu. Setelah itu semprot deh dengan cat warna. Lagi-lagi butuh tangan robot untuk menyemprot catnya biar hasilnya lebih rapi dan kinclong. Sambil nunggu catnya kering, kita intip pembuatan mesinnya dulu yuk. Blok mesin dan bagian-bagian mesin lainnya dibuat dari bahan logam melalui proses casting atau pengecoran. Sebelum pengecoran dilakukan, pertama buat cetakannya dulu. Bahan cetakannya adalah campuran pasir silika dengan tanah liat yang dipadatkan. Bentuk dan ukuran cetakan ini harus sama persis dengan mesin yang akan dibuat. Setelah cetakannya jadi, baru deh kita cor logamnya. Panaskan logam pada suhu 1500 derajat Celcius sampai melebur. Selanjutnya tuang cairan logam panas ini ke dalam cetakan pasir silika tadi. Tutup rapat cetakan lalu biarkan sampai suhunya turun. Cairan logam ini akan kembali mengeras saat suhunya normal. Tada! Blok mesinnya sudah jadi. Keluarkan dari cetakan lalu bersihkan dari sisa-sisa pasir yang tertinggal. Semua bagian-bagian mesin yang terbuat dari logam, mulai dari yang ukuran besar sampai yang paling kecil, bisa dibuat dengan cara ini. Teknik pengecoran logam menggunakan cetakan pasir dikenal dengan istilah green sand casting. Teknik ini banyak digunakan dalam industri pembuatan mesin karena biayanya jauh lebih murah. Selain itu, cetakan pasir paling tahan terhadap suhu tinggi, sehingga bisa digunakan untuk mencetak logam dengan titik lebur yang sangat tinggi, seperti baja, nikel, ataupun titanium. Blok mesin dan bagian-bagian mesin ini selanjutnya siap dirakit dan menjadi mesin mobil yang utuh. Nah, sekarang saatnya tahap perakitan nih. Pasang kabel-kabelnya dulu ya. Kabel-kabel ini untuk menghubungkan perangkat elektronik mobil dengan sumber listrik. Jangan sampai salah pasang ya, Om. Selanjutnya, pasang bagian interior mobil seperti dashboard dan tempat duduk. Setelah itu, pasang mesinnya deh. Jangan lupa kaki-kaki dan rodanya juga ya, biar mobilnya bisa jalan. Oke, mobil barunya sudah jadi nih. Tinggal pengecekan akhir saja. Selain dijual di dalam negeri, mobil ini nantinya juga akan diekspor ke luar negeri loh. Dan salah satu negara terbesar yang mengimpor mobil buatan Malaysia ini adalah Indonesia. Pengen tahu kekuatan mobil ini? Kita tes tabrakannya yuk.
Aduh, hancur deh. Ya. Tenang. Mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem keselamatan yang terjamin kok. Di antaranya ada airbag di bagian depan dan samping pengemudi. Keren kan? Ngeng. Pim pim pim. Wah, keren banget nih mobil Embul. Bisa buat balapan di sirkuit Sepang nggak ya? Hehehe. Ya ampun, si Embul. Mobil belum diisi bensin, sudah dinaikin aja. Mana bisa jalan, Bul? Biarin, Embul kan pengen nyoba duduknya dulu, Nyil. Kira-kira udah pas belum sama gimana badannya sih? Embul? Ini kan mobil buatan orang besar, Bul. Bukan buat anak-anak. Emangnya Embul sudah punya SIM apa? Belum sih, Nyil. Ya, mendingan kita ikut test drive-nya aja tuh di luar. Mumpung ada driver ahlinya, Bul. Daripada ngangengong di sini. Hah? Nggak lucu Test tahu. drive? Wah, kayaknya asik tuh. Nyil,